Bismillah, sekarang kita lanjutkan pertemuan kedua. Pertemuan kedua, lanjutan dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama kemarin kan tentang tata nama rantai lurus. Nah, pertemuan kedua sekarang tentang tata nama rantai bercabang, ya. Sebelumnya harus sudah hafal dulu nama-nama jumlah atom C dari 1 sampai 10 ya. C1 depannya met, kalau jumlah C-nya 2 et, kalau C-nya 3 prop, C4 boot, C5 pen, C6 hex, C7 hep, C8 ok, C6 non, C10 dek. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai aturannya dulu nih. Saya jelaskan nih cara penamaannya. Yang pertama, kalian tentukan dulu rantai terpanjang. Rantai terpanjang ini sebagai rantai utama nanti pada alkana, alkena, alkuna. Tapi nanti khusus pada alkena rangkap 2 atau alkuna rangkap 3. Nah, ikatan rangkapnya ini nanti harus masuk ke rantai utama, ya. Poin kedua, atom C yang tidak terletak pada rantai utama berarti dia adalah sebagai cabang atau nama lainnya gugus alkil, nanti diberi akhiran il, ya. Poin ketiga, penomoran dimulai dari penomoran yang dinomorin ini rantai utama atau rantai terpanjang ya. Nanti pada alkana nomor dimulai dari atom C yang paling dekat dengan cabang. Kalau pada alkena atau alkuna, rantai utamanya itu dimulai nomornya dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Ya. Poin keempat, penamaan dimulai dari nama cabang lalu diikuti rantai utama. Jadi nanti yang ditulis dulu nama cabangnya dulu, baru nama rantai utama. Nah, ada poin-poin tambahan nih yang harus kalian paham juga. Nanti jika ada cabang beda jenis, maka ditulis berdasarkan urutan alfabetnya dulu. Siapa duluan secara alfabet, nah dia duluan yang ditulis namanya. Terus, jika cabang sejenis lebih dari 1, maka digabung dengan awalan di kalau jumlahnya 2, tri kalau jumlahnya 3, tetra kalau jumlahnya 4. Ini untuk cabang yang sejenis, yang sama. Tapi jika atom C pada rantai utama mengikat 2 cabang sejenis, ini masih cabangnya sejenis juga. Nanti nomornya, nomor tempat nyantelnya cabang kan ditulis. Nah, kalau dia mengikat 2 atau lebih cabang sejenis, maka penulisan nomornya diulang. Nanti supaya jelas saya kasih contohnya. Terus poin selanjutnya, jika penomoran dari kiri atau dari kanan sama, maka nomor dimulai dari atom C yang mengikat cabang paling banyak. Ya. Tapi gimana nih kalau dari kiri sama dari kanan jumlah cabangnya sama-sama misal dari kiri 1 buah metil, dari kanan misal 1 buah etil. Sama-sama di urutan nomor 3 misalnya. Maka kamu mulai penomorannya dari jumlah cabang yang secara alfabet lebih dulu ya. Kalau jumlah cabangnya sama, kamu lihat secara alfabet. Tapi kalau jumlah cabangnya beda, maka penomoran dimulai dari atom C yang mengikat cabang paling banyak ya. Nah, poin terakhir, jika nanti ada rantai terpanjang atau rantai utamanya lebih dari 1, misalnya lurus jumlahnya 8, belok juga jumlahnya 8. Nah, maka kamu pilih yang mana nih rantai utamanya? Kamu pilih yang rantai terpanjangnya atau rantai utamanya punya cabang lebih banyak. Yang jumlah cabangnya lebih banyak itu yang kamu pilih sebagai rantai utama ya. Nah, ini ada beberapa nama cabang. Ini harus dihafal ya. Nanti kan cabang berakhiran il nih, nanti di nama ini akhirannya il. Kalau C-nya 1 ya kan met depannya, belakangnya il jadi metil. C-nya 2 et, tambahin il jadi etil. Nah, biasanya
CH3 CH2 kalau disingkat jadi C2H5. Kalau C-nya 3, ini sebagai cabang ya, kan depannya prop tambahin il jadi propil, disingkat jadi C3H7. Nah, ini C-nya 3 juga tapi dia bengkok, namanya isopropil. Ini rantai C-nya lurus 4 atau disingkat sebagai C4H9, namanya butil. Nah, ini C-nya juga 4. Tapi dia kayak huruf T ya, yang satunya bengkok nih, namanya isobutil. Nah, ini juga jumlah C-nya 4, tapi kayak huruf L kayak siku gini, namanya sekunder butil. Ya, kita lanjut ke contoh soal.